Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Sejujurnya saya punya niatan buat mengawali episode ini dengan membaca satu puisi. Tapi saya urungkan niat itu. Alasannya, pertama, saya sudah lama nggak nulis puisi. Dan yang kedua, terakhir kali baca puisi itu kira-kira saya bahkan sudah nggak ingat kapan puisi apaan yang waktu itu saya baca. Biarkan Budi saja yang berpuisi. Tapi ini bukan Budi, subjek dalam pelajaran bahasa di sekolah. Ini Budi yang punya cerita dan bercerita lewat puisinya sendiri. Ini kali saya bakal ngobrol barengan Budi Winawan, salah seorang pendengar Lovebuzz yang berkirim email dan sudi berbagi cerita. Kita ngobrol perkara puisi, cita dan cinta, serta sedikit perkara patah hati. Anda mendengarkan Lovebuzz bersama saya, Asrul Dwi. Lovebuzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kali pertama lo ketemu dengan puisi itu kapan dan ceritanya kayak gimana? Sebenarnya kalau kali pertama tuh dari ya kayak anak-anak pada umumnya kali ya, dari usia sekolah SD, SMP gitu. Cuman kalau bener-bener tertariknya itu sebenarnya waktu pas kuliah kan dulu sempat ikut teater di kampus, di fakultas gitu. Terus ada kayak semacam mading di secret teaternya, itu boleh nempelin apa aja sebenarnya, nggak harus puisi. Cuman ada kakak tingkat yang nempel puisinya di sana, terus kayaknya kok bagus ya, terus cobalah aku nulis puisi dan nempel di situ. Tapi terus kayak sempet vakum dari baca dan nulis puisi gitu. Terus Juni apa Juli 2018 gitu, itu nemu ada semacam komunitas. Cuman mereka menyebut dirinya katanya bukan komunitas sih, jadi kayak wadah gitu untuk orang yang mau bacain puisi. Jadi bentuknya open mic, namanya Pavilion Puisi. Dan itu kayak waktu itu ketemunya kan habis putus sama pacar, terus kayak nyari aktivitas yang bisa dilakukan sendiri apa ya. Terus ngeceklah Instagram, terus ada pengumuman acara itu. Waktu itu temanya potluck, potnya poet luck gitu. Jadi kita nulis puisi, ditaruh di mangkok, terus nanti ngambil puisi, terus kita bacain puisi punya orang. Waktu itu temanya gitu. Cuman biasa-biasanya bacain puisi sendiri, atau kalau mau puisi dari penulis yang udah terkenal juga boleh sih gitu. Itu di mana sih biasanya ketemu sama komunitas-komunitas kayak gitu? Kalau awal gue nemuin mereka itu sih dari Instagram, dari medsos. Cuman mereka kayak kalau tempat ngadain acaranya itu di semacam kafe gitu, atau kalau unmask itu pindah-pindah. Tapi kenapa sih milih puisi gitu sebagai media lo untuk berekspresi gitu? Soalnya gue sih ngerasa puisi itu safe space ya. Jadi kayak kita kan kalau misalnya punya masalah itu sekarang kecenderungannya curhat kalau nggak ada temen ke medsos kan, dan curhatnya apa adanya gitu, kayak ranting random gitulah. Cuman kan kalau kita ranting random di internet itu kan ngundang komentar yang kita kadang nggak siap untuk menghadapi gitu, untuk ngerespon, atau malah bikin keadaan kita jadi memburuk gitu kan, karena kita nggak bisa ngontrol orang. Cuman gue ngerasanya kalau setelah bacain puisi, setelah nulis puisi terus ada yang baca, biasanya komennya positif atau enggak cukup nge-like aja gitu. Karena gue nganggapnya kalau misalnya mereka sampai nge-like itu berarti mereka baca, dan kalau misalnya mereka baca itu berarti mereka kayak ya mereka care gitu. Karena apa ya, gue ngerasanya nggak banyak orang yang berminat sama puisi gitu. Jadi kalau misalnya sampai mereka mau baca gitu, sampai mau nge-like apalagi gitu, apalagi bahkan sampai komen gitu, berarti mereka bisa relate, berarti mereka ngerti. Dan gue kan juga puisinya ada yang temanya queer kan, dan di situ gue merasa ya gitu, karena orang meluangkan waktunya untuk nge-like dan baca, berarti mereka akan ngerti dengan apa yang gue tulis, atau seenggaknya walaupun gak ngerti kayak bisa lebih chill lah nyikapinnya, ketimbang kalau misalnya gue kayak nulis yang belak-belakan, bentuknya gak dalam bentuk puisi gitu. Puisi kemudian sempat mention ada spoken words gitu. Mungkin boleh dijelasin dulu kali ya, bedanya apa atau bagian dari puisi gitu. Sebenarnya spoken words itu
itu kayak ya bentuk puisi yang dibacakan lisan gitu sih. Jadi kayak open mic gitu kan. Atau enggak kalau di gue itu gue juga baca di podcast gitu, bentuknya audio, jadi nggak tertulis. Jadi sebenarnya kalau mau dianalisis secara struktur sama aja kayak puisi pada umumnya, atau mungkin ada yang beda secara stylenya juga. Cuman buat gue spoken words itu jadi bikin kita lebih ngerti lagi cara baca puisi. Karena kan kalau misalnya tertulis itu gue kadang suka nggak ngerti karena nggak ada tanda bacanya kan. Jadi tahu-tahu udah ganti baris gitu. Terus kayak padahal nggak ada komanya gitu. Terus gue menggalnya ini gimana ya gitu. Tapi setelah gue denger ada orang baca puisi, which is itu berarti bentuknya spoken words, gue jadi tahu kalau misalnya baca puisi yang bentuk tertulis itu gimana. Even gue nggak di depan mic gitu. Even gue nggak menyuarakan itu, cuma baca dalam hati aja. Jadi bentuk medianya yang beda. Kalau spoken words itu audio dan visual, kalau misalnya di YouTube atau di live performance. Tapi kalau puisi yang tertulis tuh ya udah cetak aja. Ada referensi gitu nggak sih? Kalau gue sih ingatnya Allen Ginsberg atau Patti Smith gitu ya, yang zaman dulu banget gitu. Kalau sekarang gitu? Kalau sekarang jujur gue pun juga belum banyak explore ya. Jadi kalau spoken words itu siapa yang terkenal? Tapi cuman kayak dari Rupi Kaur, gue sempat baca itu dia dulu juga sering datang ke open mic poetry night. Jadi dia baca puisi di situ, dan dia awal mula karirnya setelah dari Tumblr, maksudnya menulis puisi di Tumblr, itu dia ketemu orang-orang terus akhirnya ditawarin untuk nerbitin buku itu karena dia sering datang ke open mic itu. Apa sih yang lo temukan atau bahkan pelajari gitu ya dari puisi? Puisi itu sebenarnya sama kayak seni yang lain, itu healing sih. Orang ngelukis itu kan juga seni, terus bermusik gitu. Nah, kalau di gue puisi itu healing, cuman kayak apa ya, nggak bener-bener langsung terasa gitu loh. Jadi lebih ke arah puisi itu tempatnya enak, nggak enak sih, tempat untuk muntahin gitu. Jadi kalau namanya muntahin itu kan nggak enak ya, ada rasanya pusing lah, terus jadi lemes lah, habis energinya segala macam. Cuman kalau nggak dikeluarin enak gitu, enaknya makin lama. Nah cuman analoginya kurang lebih kayak gitu. Setelah muntahin apa yang dirasain lewat puisi, lemes sih, capek kadang juga, cuman pada akhirnya lega. Katartik gitu nggak sih? Ya kurang lebih. Biasanya apa sih yang lu olah gitu? Selain tadi sedikit disebutkan ya, ada tema-tema queer gitu. Biasanya sih gue tentang yang ada di sekeliling gue, apa yang terjadi di diri gue sekarang, terus tentang justru gue agak kesulitan mengeksplorasi soal cinta. Kecuali kalau soal patah hati, penolakan gitu justru malah bisa, tapi kalau soal cinta indah-indah itu enggak. Terus eksplorasi tentang puisi yang dibikin dalam bentuk puisi itu juga pernah. Ada kayak puisi tapi tentang puisi. Waktu itu kepikirannya karena ada beberapa diskusi yang gue datangi, termasuk yang sebelum rekaman ini gue datang ke peluncuran bukunya Joko Pinurbo. Di situ ada Pak Sapardi juga. Yang sering gue denger itu bahwa puisi itu harusnya nggak dikekang sama aturan, sama batasan-batasan gitu-gitu kan. Bahkan waktu pas yang di Jakarta International Literary Festival 2019 itu juga temanya kan pagar. Maksudnya supaya karya seni itu, karya sastra itu batas-batasnya makin dihilangkan gitu, makin disamarkan gitu kan. Ada puisi gue yang bahasnya soal itu. Jadi kayak judulnya bahkan bukan puisi gitu misalnya. Jadi menurut gue puisi itu apa, itu gue tuangkan dalam puisi itu juga pernah. Tentang kota ini, tentang Jakarta itu juga pernah, layaknya penyair-penyair lain gitu. Kan ada yang dari Jogja eksplornya soal Jogja, terus diromantisasi itu. Kalau Jakarta gue nemuinnya identik dengan keberagaman tapi in a complex way. Jadi nggak dalam hal yang buruk atau baik, tapi dalam yang ya kompleks, ruwet, tapi ya apa adanya begitu gitu. Itu nggak bagus, nggak jelek. Tadi bilang lebih mudah menulis tentang patah hati dan penolakan, cinta justru sulit gitu ya. Kenapa gitu? Apa ya? Lebih seksi kah gitu? Karena entah kalau orang lain gimana, tapi mungkin sama kali ya. Kalau patah hati, kalau ditolak itu rasanya tuh lebih dalam gitu, lebih nyesek banget. Jadi ketika ngeluarin itu gampang. Kalau misalnya jatuh cinta gitu, kadang kan ya berbunga-bunga banget, saking berbunga-bunganya jadi susah mau nulisnya gimana. Terus justru ada kekhawatiran kayak ini cheesy nggak ya? Pernah coba dan kayak ini cheesy deh. Terus bahkan baca pun gue pun nggak terlalu bisa dengan mudah kayak oh ini bagus ya puisi tentang cinta yang berbunga-bunga gitu. Kayak belakangan aja yang bisa gue handle itu puisinya Pablo Neruda yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Aan Mansur yang 100 Soneta Cinta. Itu bagus, metaforanya bagus, terus gak terasa cheesy gitu. Terus Aan Mansur sendiri yang nerjemahin itu kan dia juga nulis banyak buku kumpulan puisi kan. Itu gue juga bisa mencerna puisinya dia yang romantis-romantis, cuman kebanyakan puisi lain itu kayak kok gue susah ya
untuk mencerna puisi itu dan apalagi bikin. Kalau Sapardi gitu kan, lu pembaca Sapardi juga. Iya. Pak Sapardi juga lumayan sih, walaupun itu gue kayak sejujurnya bukan favorit gue banget sih, cuman kayak ya it's still okay gitu buatku. Wah, banyak follower dia. Apalagi mengingat usia beliau gitu kan udah usia yang senja kan, tapi di usia dia segitu kayak orang-orang seusia kita atau yang lebih muda itu masih bisa relate banget gitu. Itu gue dapat gitu kenapa Pak Sapardi bisa se-impactful itu puisinya. Tapi yang lu demen siapa? Aan Mansur sama Joko Pinurbo. Kalau Joko Pinurbo kenapa puisi-puisi dia? Dia itu pernah beberapa kali bilang bahwa puisinya juga terinfluence dari Pak Sapardi Djoko Damono. Dan kelihatan sih, tapi kemasannya lebih bersahabat lagi, lebih ringan lagi gitu. Dan salah satu buku favorit gue itu ada yang buku latihan tidur. Itu dia ada permainan kata. Jadi itu kata-kata yang sebenarnya bukan tanda kutip sastra banget gitu, enggak. Kata-kata yang biasa aja, cuman dimain plesetan, terus jenaka juga gitu. Padahal gue pikir dia kayak mungkin masih muda kali ya, 30-an gitu. Ternyata kan enggak. Terus kayak menarik aja gitu gimana penyair yang sudah senior ini bisa jenakanya itu masuk di kita yang usianya masih lebih muda. Terus kalau Aan Mansur itu puisinya juga sederhana banget tapi nggak cheesy. Contohnya itu puisi-puisi yang ada di film AADC 2. Itu kan yang bikin dia semua. Gitu. Itu sampai biasanya kan gue kalau misalnya dari adaptasi film tuh agak-agak nggak tertarik ya. Mindset gue tuh udah kayak kayaknya ini deh berusaha untuk populer biar bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin audiens. Jadi mungkin kualitasnya nggak terlalu oke. Tapi cuman setelah gue baca-baca, ternyata bagus ya, terus akhirnya gue belilah. Dan ya emang di satu sisi bener sih dugaan gue bahwa kayak ini untuk audiens kebanyakan itu pasti bakalan suka, tapi di sisi lain tetap dapat aja mutu puisinya. Norman Erickson Basari tuh gue juga suka banget, karena baru baca kumpulan puisinya terus wow, ini puisi yang paling relatable karena temanya juga queer. Proses lu sendiri kayak gimana sih ketika menulis Wahyu itu datang tiba-tiba terus ditulis gitu atau gimana? Kalau gue biasanya kalau pas lagi perjalanan naik motor kadang-kadang suka bengong ya. Terus kalau pas lagi nggak dengerin musik, nggak pakai headset gitu, kayak tau-tau suka terlintas aja. Atau pernah kayak satu puisi yang itu cukup bermakna buat gue, judulnya Pergi. Itu kepikiran pas gue lagi makan siang di warteg karena kayak waktu itu beberapa hari sebelum temen deket gue di kantor itu resign gitu kan. Awalnya gue kayak nggak mikir bahwa puisinya akan sedalam itu, karena meskipun deket banget tapi ya nggak sedip itu juga sih. Cuman setelah gue sambil makan siang di warteg, terus gue pikir-pikirin lagi, ada kata yang terlintas, terus gue gali-gali lagi, oh bisa sedalam itu ya ternyata gitu. Terus ada juga pengaruh dari pop culture, TV series atau lagu gitu. Jadi puisi gue yang judulnya Pergi itu ada liriknya Bandaneira ya, yang patah tumbuh yang hilang berganti. Gue ubah dikit jadi kayak yang patah tak selalu tumbuh, yang hilang tak selalu berganti. Itu gue masukin di puisi gue gitu. Terus pernah nonton How I Met Your Mother, itu ada episode yang tentang kayak nothing good happens after 2 AM. Itu gue bikin puisi tentang itu ada gitu. Terus dari kehidupan pribadi juga yang coba digali lebih dalam gitu. Misalnya gue nulis puisi judulnya Reinkarnasi gitu. Itu kan tentang keberagaman, tentang gimana gue dulu di kehidupan yang lalu pernah jadi orang lain, sekarang jadi orang yang berbeda gitu. Berarti gue udah pernah hidup jadi orang lain, harusnya bisa ngerti dong struggle mereka gimana gitu-gitu. Lo ngerasa pernah hidup sebagai orang lain? Lu percaya itu? Gue percaya, and weirdly enough gue merasa gue pernah sesekali ada kelibatan dari hidup gue di masa lalu. I don't know if it's believable for other people, cuman kalau buat gue sendiri gue kayak it's strong enough, so maybe it's true. Mungkin bener kali ya, yang gue lihat itu adalah kehidupan di masa lalu gue. Cuman itu gak terlalu ngaruh di karya gue pada umumnya sih. Cuman ada satu puisi yang temanya itu tentang itu, reinkarnasi. Judulnya bahkan Reinkarnasi. Merasakan atau apa? Ada visualisasinya gitu gak sih lo sebagai siapa gitu? Ada. Cuman waktu yang di puisi itu gak ada. Cuman kayak gue milih lawan katanya aja. Jadi kayak waktu itu gue di puisi itu gue menuliskan kayak saya pernah jadi
oh kan gue homoseksual ya, terus apa sih varian lainnya? Oh ada heteroseksual, ada bisexual gitu. Terus oh gue laki-laki, apa sih varian lainnya dari laki-laki? Oh ada perempuan, ada pernah jadi keduanya, pernah bukan keduanya gitu. Terus kayak ada juga membayangkan pernah dulu jadi hewan gitu, pernah jadi gajah, lawannya gajah apa sih? Oh semut gitu sih. Jadi kayak lebih ke eksplorasi kata. Tapi kalau di apa namanya reinkarnasi tanda kutip yang gue bayangkan, gue pernah merasa kayak gue dulu perempuan dan gue pelacur dulu, pernah diperkosa. Gak tahu, gue tiba-tiba itu kayak bayangan yang gue nggak tahu pas gue masih lagi tidur atau pas masih sadar. Yang jelas itu kayak terlintas dan itu rasanya kuat banget. Gue sampai energi gue sampai kayak kesedot dan gue capek banget. Pengalaman hidup lo dan keseharian lo itu cukup dominan gitu ya di tulisan-tulisan lo. Sama ini sih, sama apa yang gue konsumsi, ya, musik, TV series, termasuk puisi yang gue baca juga karya orang lain gitu. Dan gue mungkin agak-agak ada sedikit pengaruh dari Djoko Pinurbo itu, karena kan puisinya jenaka. Jadi gue ada beberapa yang coba jenaka juga gitu. Gue pernah nulis puisi untuk hari Valentine tahun lalu tuh, judulnya Valentine Sobat Miskin. Jadi ada bahas tentang diskon-diskonan gitu-gitu kan, bahas tentang orang yang ngomong ke pasangannya kayak gak usah lah ngerayain Valentine gitu, tapi dia ini kayak kalau ulang tahun maunya dirayain, kalau anniversary maunya dirayain gitu, tapi kalau Valentine kok enggak, padahal sama-sama aja gitu. Lo mau nikmatin diskon, lo mau nikmatin coklat, bunga gitu. Itu pengalaman pribadi juga nggak? Enggak sih. Oh, itu enggak, waktu itu justru pengaruhnya dari sosmed. Sosmed juga itu mempengaruhi sih. Jadi gue lihat di sosmed waktu itu kan jelang Valentine, biasa lah ya, ada yang Valentine haram gitu-gitu. Terus gue kayak apa ya sebenarnya yang bisa gue kulik dari sini gitu. Tapi jangan yang terlalu bahas-bahas isi haram atau gimana gitu. Kalau nulis puisi untuk kalau cinta tadi agak susah ya, mungkin buat mantan gitu atau orang yang pernah menolak gitu. Kalau gue nggak inget ya kalau puisi buat mantan, kayaknya pernah tapi cuman kayak disenggol dikit gitu, tapi nggak, tema besarnya nggak tentang dia gitu sih. Dan kalau untuk orang yang disayang itu pun kayak selain karena gue takut cheesy, itu karena gue ada insecure juga ini. Terus kalau misalnya nih orang nggak sama gue lagi, gue nggak mau punya jejak gitu. Kemungkinan gue nulis tentang perasaan yang gue alami, iya, tapi nggak specifically itu tentang dia, nggak specifically tentang momen pas lagi sama dia. Paling dulu pernah sih yang sama mantan itu pun pas udah jadi mantan kayak setahun, itu gue bikin judulnya Thank You Next. Itu lagunya siapa? Lagunya Ariana. Tapi itu nggak tentang mantan, justru kayak thank you untuk 2018, which is itu aku juga menyebutkan nama-nama teman-temanku gitu. Jadi kayak apa yang pernah mereka lakukan untukku, yang membuat aku bersyukur tentang 2018 gitu. Termasuk ya aku nyebutin nama mantanku di situ, tapi kayak cuman satu baris terus udah gitu doang sih. Tadi di awal kan sempat cerita ya, nyari media untuk berekspresi gitu ya, datang ke open mic untuk baca puisi dan sebagainya. Itu kan awalnya dari patah hati gitu. Apa tadi patah hati. Boleh cerita nggak soal itu? Waktu itu sih kami pacaran tuh 1 tahun. Itu pacaran pertama ya? Pacar pertama. Okay. Jadi healingnya tuh lumayan susah, sampai ke psikolog juga gitu kan. Apa yang terjadi? Well, sebenarnya putusnya baik-baik aja kok. Cuman kan karena ya baru putus pertama setelah 1 tahun menjalin relasi. Kan konon katanya kalau kata orang tuh pasangan homoseksual itu kayak memaknai waktu berpacarannya beda gitu. Kalau setahun tuh kayak berapa tahun gitu. Ya? Gitu. Katanya ya, cuman gue pribadi sih kayaknya sedikit banyak bener sih. Jadi kayak kerasanya lama gitu dan membekas gitu. Putusnya sih baik-baik, cuman kayak sampai ganggu kerja juga kan. Untungnya bisa manage menghindari orang-orang untuk nanya gitu. Jadi orang, teman-teman kantor nggak tahu kalau aku lagi sedih gitu kan. Tapi jadi struggle juga gitu, kerja capek gitu karena bawaannya pengen nangis terus lah. Terus curhat-curhat ke temen terus lah gitu. Dan di kala itu kan hubungan kami kan sempat toksik dan aku yang toksik. Jadi kayak aku butuh cari tahu gimana. Cuman setelah itu kan ya bayar psikolog kan mahal ya. Jadi dan gue waktu itu udah kayak kekurangan dana gitu, kesulitan keuangan. Buat sampai sekarang sih. Cuman jadi nggak bisa bayar lagi. Terus gue kayak ngapain ya gue enaknya gitu. Terus karena gue kan ya layaknya millennials muda dan Gen Z ya, menghabiskan waktu di sosmed terus. Akhirnya dapatlah informasi itu, ada open mic ini gitu. Dan open mic pertama yang gue datangi Pavilion Puisi waktu itu safe space ternyata. Jadi banyak pembaca yang juga queer di sana. Bahkan coming out di sana pun ada gitu. Dan bahkan pernah beberapa kali yang queer tuh justru lebih banyak dari yang hetero. Jadi kayak wah ini safe space banget ya. Terus ketemu lah itu
Tadi lo sempet bilang dalam hubungan itu lo jadi orang yang toxic gitu ya. In what way gitu? Ya jadi orang yang needy, clingy gitu, terus merasa butuh validasi terus, gitu-gitulah, merasa kurang diinginkan gitu sih. Ada juga yang lebih parah dari itu, cuman kayak gue nggak bisa cerita. Lo waktu itu udah meleleh atau belum sih? Udah, jadi kalau ke keluarga itu baru ke kakak sama ibu, tapi itu melelahnya setelah putus justru. Kalau ke nyokap ya, kalau ke kakak waktu pas masih pacaran, dan kalau ke temen-temen itu sebelum pacaran itu udah coming out duluan. Dan waktu itu pacar lo juga udah meleleh atau belum? Udah banget. Belum meleleh itu jadi beban gitu nggak sih sebenarnya buat lo sendiri menjalin hubungan itu? Karena itu mungkin lo butuh validasi dan sebagainya. Kalau itu sih enggak ya. Mungkin kalau di gue itu lebih karena kebanyakan perbedaan, I guess. Jadi apa yang gue mau dalam suatu relasi dan apa yang dia mau itu nggak cocok gitu, dan kami susah untuk nyari titik temunya gitu. Dan gue kan baru pacaran lagi kayak 3 bulan yang lalu, terus sudah putus lagi. Sama juga kurang lebih penyebabnya, bahwa perbedaan keinginan dan personality juga. Karena kan mantan gue yang kemarin dan mantan gue yang sebelumnya itu sama-sama extrovert gitu kan, dan gue introvert banget. Gue pribadi merasa bahwa gue kayaknya orang yang terlalu ribet untuk mereka gitu, karena gue bisa sampai kayak yang oke, lo main sama teman-teman tuh nggak apa-apa banget, tapi harus kayak punya timetable. Jadi kayak oke, lo kayak seminggu ini main sama teman-teman terus, tapi coba dong kabarin ke gue kapan kita bisa hangoutnya, hari apa, jam berapa gitu-gitu. Kalau mereka itu kan kayak, tapi kalaupun kita nggak melakukan itu kan bukan berarti nggak sayang ya gitu. Kalau aku kan kayak I know, tapi boleh coba lebih praktikal nggak gitu, jadi nggak konseptual aja kasarannya gitu. Cuman itu kan versi gue. Kalau versi mereka mungkin sudah merasa melakukan hal yang cukup gitu. Cuman ya gitu kan intinya. Jadi kayak terlalu berbeda pola pikirnya dan nggak nemu titik tengahnya. Jadi ya udah. Emang sebelumnya nggak pakai PDKT gitu-gitu biasanya untuk mengenal? Pakai, tapi terlalu singkat. Ternyata dua-duanya sama sih polanya. Kalau mantan yang pertama tuh setelah seminggu ketemu itu udah pacaran. Wow. Kalau yang kedua speed dating ya. Ya. itu pun kayak ini sih, hampir setiap hari ketemu soalnya. Jadi mungkin udah dikirain gitu, udah ketahuan semuanya. Yang mantan yang kedua itu PDKT-nya adalah sebulan, tapi kencannya tuh baru kayak 3 atau 4 kali gitu. Cuman kan intens texting. Padahal waktu pas putus dari mantan yang pertama itu sempat mikir kayaknya gue butuh deh PDKT lebih lama gitu, at least 3 bulan lah gitu. Tapi setelah ketemu orang yang klik gitu, kayak luluhnya cepet banget. Sebenarnya susah ini sih gue tuh bucin. Iya bucin. Sebenarnya gue tuh nggak gampang sih bucin gitu. Karena kayak gue aja baru pacaran lagi tuh setelah hampir 2 tahun single, dan kencan lagi sama orang lain gitu. Cuma sekalinya udah dapat yang klik, itu bucinnya lumayan cepet. Pacaran pertama kali umur berapa? 23 apa 24 deh kalau nggak salah. Kenapa nunggu waktu yang lama banget? Iya. Soalnya dulu tuh waktu pas masih remaja kayak beneran gak kepikiran gitu sih. Jadi kayak oke, I'm gay. Terus ya udah eksplorasinya kayak via video porno gitu-gitu doang. Tapi nggak sampai cerita ke temen pun gitu kan. Dibilang takut juga enggak. Kayak gue tuh mikirnya ya udah masih remaja, masih sekolah. Ya udah sekolah aja, belajar aja, main game online aja gitu. Senang-senang dengan teman-teman gitu. Dan kayak gue sih mikir keinginan untuk pacaran sih mungkin ada ya, tapi untuk bener-bener kayak merasa bahwa gue butuh gitu tuh enggak sih gitu. Jadi waktu pas udah usia dewasa baru kayak gimana ya, kalau misalnya kita masih remaja kan menghabiskan banyak waktu di sekolah gitu, habis pulang sekolah ya capek. Kalau misalnya di kerjaan kan kita kerja ya kerja gitu, kita bukan tanda kutip berteman gitu, we not necessarily being friends gitu kan di kerjaan. Jadi sepulang dari kerja itu kan kayak teman-teman gue dikit ya gitu, baru terus kayak mungkin butuh yang lebih dari teman gitu untuk lebih intim. Dan kebutuhan untuk punya pacar atau kebutuhan untuk nyari teman kencan lah seenggaknya itu baru muncul setelah gue coming out justru ke teman kantor gitu. Jadi kayak gue mau ngomong nih bahwa gue sebenarnya dulu gue coming outnya sebagai bisexual. Gue juga gak ngerti kenapa gue coming outnya itu, maybe karena dulu gue mikirnya kayak mungkin itu safe kali ya gitu, lebih gampang diterima padahal gitu. Nggak juga padahal nggak juga. Bahkan kayak itu gue lihat-lihat kayak
bisexual tuh justru di-reject di mana-mana ya, di homo iya, di hetero iya gitu-gitu. Cuman sekarang kayak udah tiap coming out ya oke, gue gay gitu. Baru setelah itu kayak karena coming outnya itu kan ke temen yang straight, terus setelah berapa lama itu mikir ya mereka ngerti sih tapi mereka nggak relate gitu. Dan pun kalau misalnya bercanda-canda kayak oke, gue punya celebrity crush nih cowok gitu, terus gue ngomong ke teman gue yang straight, cewek sih emang, which is kan suka cowok juga, cuman kan kayak respon mereka masih agak-agak yang awkward gitu loh. Gue sih nangkepnya lebih ke arah mereka nggak tahu gimana ngeresponnya, atau kalaupun mereka ngerespon kayak ini bener gak ya respon gue gitu-gitu. Jadi gue kayak oke deh, gue coba cari setidaknya teman yang sesama gay dulu. Terus ya udah gue install dating apps, terus gue ke senior di kampus gue, senior di teater yang dia itu juga dia lesbian, terus gue kontak ke dia gitu, punya temen gak di Jakarta karena dia juga aktivis gitu kan. Terus kayak coba dong kenalin gitu. Terus habis itu dia menghubungkan gue ke temannya yang di Jakarta. Cuman waktu itu kebutuhan gue adalah untuk lebih ngenal homoseksualitas gitu. Jadi bukan ke bukan ke teman jalan atau teman ngerumpi atau teman kencan gitu, enggak sih. Sering ngerasa sendiri gitu gak sih? Anehnya gue ngerasa sendiri dan kesepian itu justru kalau habis putus. Beneran habis putus kayak tergantung relasinya sih. Gue kan baru 2 kali ya. Yang pertama itu kan setahun. Setelah putus kayak ngerasa kesepiannya agak lama. Untuk kalau yang ini kan baru kayak belum sampai 3 bulan. Ngerasa kesepiannya nggak sedalam itu dan sekarang udah perlahan pulih. Cuman kalau misalnya nggak habis putus gitu, itu kayak ya fine-fine aja dengan kesendirian, with being alone tapi not being lonely, not feeling lonely. Ketika kesepian itu datang gitu, lo biasanya ngapain? Gue berekspresinya dengan nulis puisi kalau pas otak kreatifnya lagi jalan, atau enggak ya karena gue orangnya nggak terlalu suka ketemu sama banyak orang, biasanya ya dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi, terus nonton Netflix and chill. Atau kalau misalnya teman-teman lagi kosong, gue juga ada beberapa support system, teman-teman yang termasuk support system gitu, ngajakin ngumpul bareng. Dulu masih lumayan gampang, cuman sekarang kayak ada yang pindah keluar kota, ada yang keluar negeri, ada yang pindah kerjaan, jadi susah diajakin gitu. Cuman untungnya kayak once in a while gitu diajakin ngumpul masih enak gitu. Demennya dikelilingi dengan orang-orang yang kayak gimana sih? Orang-orang yang deep menggali dalam gitu. Gak harus yang berat-berat. Misalnya kayak lo bercanda apa kayak slang gitu atau plesetan gitu, tapi itu dibahas terus sampai kayak setengah jam gitu-gitu. Jadi kayak yang remeh-temeh tapi ya dibahas terus gitu. Nggak yang jumping-jumping dari satu tema obrolan ke yang lain, karena gue biasanya capek kalau kayak gitu. Ke keluarga gimana? Udah melala ke kakak sama nyokap. Itu kakak tuh awalnya biasa aja. Dia kan kerja di gereja, terus waktu pas pertama kali melela itu dia ngirimin kutipannya Paus gitu kan. Siapa sih sekarang ya, gue lupa. Paulus Franciscus. Paus Franciscus ya kalau nggak salah. Dia bilangnya pokoknya intinya who am I to judge gitu kan. Waktu itu kan Paus juga sempat ngomong soal homoseksual kan, pandangan dia gimana. Well, not exactly pro tapi nggak kontra juga gitu-gitulah intinya. Kakakku mengutip kata-kata beliau, tapi cuman yang aku tahu berapa bulan kemudian setelah gue melela itu, katanya dia setelah gue melela dia ke gereja terus nangis di sana berdoa gitu kan. Kalau nyokap itu gue bilang ke dia itu kan habis putus. Gue waktu itu mikirnya kayak itu akhir 2017 kan. Yang ada di kepala gue adalah gue pengen menyelesaikan apapun deh. Maksudnya kalaupun misalnya dengan gue melela ke nyokap ini akan ada masalah lagi, masalah tambahan, seenggaknya itu di 2017 gitu. Gue mau 2018 tuh udah nggak ada yang gue tahan-tahan gitu. Jadi kalau mau ada masalah sekarang ya udah sekarang aja gitu. Gue waktu itu berkeyakinan bahwa kalau gue melela sekarang nanti 2018 gue akan lebih baik. Awalnya tanggapan dia biasa aja, kayak kami kalau debat tema obrolan yang lain, maksudnya bukan tentang queerness gue. Cuman setelah gue balik ke kos-kosan di Imperuya, nyokap di Bekasi, itu nyokap nelpon sambil nangis-nangis gitu. Terus gue juga agak-agak nggak enak hati banget gitu kan. Tapi gue mencoba tenang dan bilang bahwa aku baik-baik aja gitu. Aku merasa nggak ada yang salah dengan diriku gitu, dengan siapa aku, dan aku bisa jaga diri kalaupun kenapa-napa. Aku tahu harus kemana, harus nelpon siapa. Cuman kadang ya kalau misalnya ada berita-berita yang buruk tentang gay gitu, nyokap suka cemas gitu. Pernah nelpon, jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan Tuhan gitu katanya. Terus waktu pas yang ada kasus yang di Inggris itu, Reinhardt kemana? yang Reinhardt itu, well
beliau nggak explicitly kayak aku untuk jaga diri dalam artian sebagai seorang gay ya. Cuman di SMS-nya waktu itu kan beliau nanya mau pulang ke rumah nggak gitu, karena gue jarang pulang kan, paling cuman sebulan sekali paling sering. Terus gue bilang nggak mah gitu, akhir bulan aja ya, soalnya lagi sibuk gitu. Terus beliau balas lagi, oh ya udah nggak apa-apa, jaga diri, jangan melakukan perbuatan yang enggak gitu. Terus kayak gue langsung firasat, wah ini pasti gara-gara terpapar berita si Raihan ini nih. Raihan siapa sih? Reinhardt ya. Reinhardt. Lo berusaha ini gak sih, mungkin ngasih pengertian atau menjelaskan gitu ke orang tua lo, kakak lo bahkan gitu. Itu sih bagian terberat dari coming out ya. Justru pasca coming out mau diapain nih gue gitu, mau diapain perbincangan ini. Justru yang susah di situ, dan gue biasanya tidak mencoba duluan menyentuh itu. Jadi kalau misalnya nyokap atau kakak coba mancing, baru gue ngerespon. Itu pun kayak kalau bisa gue alihkan aja deh perbincangannya gitu. Cuman pernah terakhir tuh kayak 2 atau 3 bulan lalu gitu, nyokap mancing-mancing obrolan soal cewek, soal menikah apa, dan bilang bahwa dulu waktu pas gue masih SMP atau SMA gitu pernah ngobrol sama nyokap. Gue kan sering ngobrol random gitu kan dulu waktu masih remaja, bahwa gue ingin nanti kalau misalnya sudah dewasa tuh berumah tangga dengan perempuan yang kayak gini, yang kayak gitu kayak A B C D gitu. Terus nyokap mau bahas itulah, gue awalnya diem aja karena gue juga kayak aduh mau direspon gimana ya ini. Terus ya gue respon gue mencoba mencoba netral. Gue bilang ya aku kan gak nikah mah gitu. Terus aku bilang bahwa itu kan yang aku bilang waktu pas masih remaja, waktu pas masih SMP SMA, ya aku gak bener-bener tahu dong aku inginnya apa. Itu kayak literally 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang udah dewasa banget, dulu masih remaja awal gitu. Jadi udah beda kan. Dan gak mungkin juga kan aku ngomong tentang jati diriku yang sebenarnya, tentang aku ini kayak gimana dulu gitu ke mama gitu, karena belum siap juga gitu. Cuman kalau untuk sexuality in general gitu, aku kalau memulai duluan sih nggak berani ya, karena takutnya kayak nyokap atau kakak nggak siap mental, atau enggak kayak kalaupun mereka siap mancing-mancing, kayak aku kan masih mempertanyakan lagi, yakin nih mereka siap gitu, ntar dijabanin tahu-tahu malah makin ngedown gitu. Jadi pelan-pelan kalau mereka nanya, coba yang lebih netral. Sebenarnya aku sempat coba mempengaruhi kakak sih. Aku tuh ini loh beberapa kali juga bahas tentang seksualitas loh di media sosial gitu. Aku juga kirim artikel opini di sini gitu, bisa baca gitu. Terus kakakku sih kalau nggak salah bilangnya waktu itu kayak, ya aku sih bisa nerima kamu ya Bu, tapi kalau untuk menyelami kamu lebih jauh, kurang lebih lah ya, kata-katanya dia nggak begitu, itu aku masih belum siap gitu dia katanya. Yang penting aku kayak di sosmed pun aku open, dan aku juga berteman dengan kakakku. Jadi kalau misalnya kakakku benar-benar ingin tahu aku, tinggal baca aja apa yang aku tulis, apa yang aku share dari yang orang lain tulis. Karena ini enggak sih, mungkin banyak orang yang kurang melihat gitu, atau justru gambaran positif mengenai LGBT gitu masih kurang sekarang ini. Iya itu juga sih, makanya kayak alasan aku out juga itu sih, bukan untuk aku pribadi aja, tapi untuk teman-teman yang lain gitu, bahwa kayak ada kok gay yang perilakunya positif, atau kalau nggak positif netral deh gitu, kesannya gue kayak udah bagus aja gitu tabiatnya. Maksudnya kan kayak dengan aku juga tanda kutip coming out itu kan nggak cuma sekali. Maksudnya coming out as in kayak oke, gue gay, atau kayak I enjoy gay things. Gay things tuh gak cuma seks ya, misalnya kayak serial TV yang gay, atau kayak celebrity crush tapi cowok gitu-gitu, atau kayak mungkin teman atau orang yang berprestasi tapi dia juga gay gitu. Itu kadang sesekali juga aku bahas, atau kalau pas lagi Pride Month gitu langsung dikeluarin semua, kendorin semua baut-bautnya gitu kan. Iya, dan kakak sama nyokap juga gak terpapar itu kan, makanya aku lewat puisi dan artikel opini yang aku kirim ke web magazine gitu-gitu tuh juga sebenarnya untuk membantu itu sih, untuk membantu orang lihat. Gue sempet membaca satu tulisan lo di Magdalene soal ngomongin soal melela juga ya. Di situ lo bilang ada urgensi gitu untuk melela bagi visibility LGBT di Indonesia. Nah, kalau gue sih dicari jalan tengahnya, karena di artikel itu pun sebenarnya itu ada 1, 2 atau mungkin lebih orang yang kayak mempertanyakan hal yang serupa gitu, atau bahkan ada yang pernah ngerespon, tapi gue juga agak-agak males untuk ngasih respon lanjutan. Mungkin di sini kali ya, di podcast ini. Itu di paragraf akhir sebenarnya gue bahas kalau misalnya nggak bisa melela, ke orang tua
tua lah atau secara publik, at least coba cari support system gitu, dimana di situ lo bisa melela gitu. Kayak melela kan nggak harus ke rekan kerja atau di medsos gitu, lo kayak posting rainbow flags lah apa gitu, atau ke orang tua, ke keluarga gitu, nggak harus gitu. Yang cari temen yang sama-sama gay atau LGBT lah, biar lebih inklusif lagi gitu sih. Karena kalau misalnya sendirian itu kan kita jadi rentan ya, kalau apalagi kalau terpapar berita kayak si Reinhardt itu gitu. Kita kalau misalnya sendiri nggak punya temen, terus terpapar berita gitu terus, kita mau curhatnya ke siapa? Atau kalau kita merasa stres gitu, kita mengungkapkannya ke siapa gitu kan, nggak tahu kan. Nah, jalan tengahnya sih gitu. Dan kalau gue bilang urgensi sih dalam artian itu sebenarnya kalau punya energi yang gede gitu dan siap menerima resiko, atau kayak yakin bahwa resikonya akan kecil, itu ya melela aja biar ada representasi gay yang positif gitu. Atau ya gitu, biasa aja bahwa gay itu juga ya kerja, ya jadi budak korporat, ya jadi anak agensi gitu, ya baca puisi, ya bikin podcast gitu. Atau kayak ya cuman jadi tim rebahan Netflix and chill gitu. Kita melakukan itu semua layaknya orang-orang hetero gitu. Cuman kan kalau kita nggak coming out, orang akan berasumsi kita tuh hetero. Makanya gue sesekali bilang bahwa oke, gue gay, atau gue suka sama selebriti ini yang adalah cowok. Cuman itu pun jarang-jarang gitu, karena kalaupun keseringan juga ntar orang oke, I get it, you're gay, terus jadi muak gitu kan. Tapi cuman ya gitu kan, ada resikonya. Jadi ya cari jalan tengah. Tapi kan memang benar ada yang bilang bahwa jadi LGBT itu harus siap dengan, mungkin salah satu konsekuensinya itu lo harus coming out berkali-kali, bahkan setiap lo kenalan sama orang gitu. Energi lo dapatnya dari mana gitu? Dapatnya sih dari ya orang yang merespon itu dengan positif. Untungnya kayak circle gue tuh kan kecil ya, mungkin pengaruh karena kepribadian gue yang introvert juga. Jadi begitu gue melela tuh responnya positif gitu. Bahkan kayak ada satu temen yang gue melela ke dia, terus dia katanya nggak kaget, terus gue kayak kaget dong gitu. Itu biasa aja sih gitu. Terus juga kan makanya gue lebih mengekspresikannya juga via kayak artikel di Magdalene, karena Magdalene itu kan web magazine yang support equality banget gitu, keberagaman dan feminis juga. Jadi pembacanya mereka itu lebih spesifik sebenarnya kan. Jadi kayak sebagian besar pembacanya pasti sudah open minded dengan itu. Terus pernah juga gue kirim satu tulisan ke melela.org itu kan, punyanya si Rio. Itu juga ada yang lo pernah nulis di situ ya? Itu juga gue kan mencantumkan sosmed gue di situ. Terus ada beberapa yang jadi kayak nge-DM gue, terus kayak makasih ya udah bagi ceritanya gitu-gitu kan. Terus kayak nanya pengalaman melela gue gimana gitu, terus nyerita Instagram mereka. Ada juga mahasiswi yang jadiin gue narasumber dari situ gitu-gitu. Terus juga lewat puisi itu juga gue beberapa kali coming out di sana gitu. Gue ingin memastikan bahwa kalau misalnya ada penulis puisi yang punya cerita tentang atau struggle tentang seksualitas mereka, ada loh gue di situ yang berani bacain puisi di depan mic gitu, suaranya kenceng-kenceng gitu. Lo juga bisa di sini. Yang ingin gue sampaikan begitu, dan gue bersyukur sih lumayan lah ya, kadang dapat tepuk tangan yang lumayan banyak, yang cukup meriah gitu. Berarti kan gue dapat support di situ. Kalau yang pengen baca tulisan lo bisa kemana? Atau dengerin puisi lo deh, podcast tadi? Gue ada podcast di Spotify, Google Podcast, sama Anchor, namanya Secangkir Puisi Sebait Kopi. Secangkir Puisi Sebait Kopi. Ada IG-nya juga itu @podcast_secangkir_puisi. Nama Instagram podcast gue itu @podcast_secangkir_puisi di IG. Terus kadang gue juga nulis-nulis di Instagram. Sosmed pribadi gue ada di @budski, BUDSKIY. Twitternya juga sama. Tinder ada nggak? Oke. Lagi nggak ada lagi. Makna atau arti cinta buat lo apa? Buat gue cinta itu energi yang murni. Jadi kalau kita nggak pinter ngolahnya, itu bisa jadi bentuk turunan lain yang negatif. Makanya gue kalau ada orang bilang melakukan kebencian, melampiaskan dendam dengan alasan gue melakukan ini karena cinta, secara definisi gue setuju itu benar. Tapi technically speaking itu salah banget, karena ya lo salah mengolah kemurnian dari energi yang bernama cinta ini. Cinta pun bisa jadi toksik ya karena itu, karena dia energi yang murni tapi kita ngolahnya salah. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Jakarta bukan hanya tentang gedung pencakar langit dan apartemen, pun bukan hanya tentang rumah gubuk atau kolong jembatan. Jakarta juga tentang gang-gang kecil yang hanya muat untuk satu sepeda motor, bahkan satu pejalan kaki, yang di sisi-sisinya terdapat rumah yang tidak besar, tidak pula kecil.
Bukan hanya tentang kucing ras lucu-lucu, Jakarta juga tentang kucing liar yang mencari makan di tempat yang sama dengan tikus got yang besar, kotor, dan sangat jorok. Bukan hanya tentang bos besar, seleb medsos, kreator, seniman yang suka traveling dan atau berpesta. Jakarta juga tentang budak korporat 95 yang bahagia-bahagia saja di kamar bersama YouTube, Instagram, Netflix, dan Spotify, atau mungkin buku, atau malah televisi. Bukan hanya tentang coffee shop kekinian, klub, bar, bahkan bukan pula hanya tentang warteg. Jakarta juga tentang warung tenda yang menjual Indomie dan susu soda. Bukan hanya tentang gay, Sarinah, dan Grand Indonesia, lesbian Blok M dan Kota Tua, Taman Lawang dan warianya, heteroseksual, dan semua tempat lainnya di seluruh sudut kota. Jakarta juga tentang biseksual dan transpria yang ada di sekitar kita. Bukan hanya tentang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Jakarta juga tentang agnostik dan ateis. Mereka yang berbeda pandangan tentang ketuhanan atau yang semata malas melakukan ritual keagamaan. Bukan hanya tentang orang-orang ambisius dan yang sebaliknya, pemalas. Jakarta juga tentang orang yang bersyukur dan merasa cukup. Bukan hanya tentang mereka yang berpikir jauh ke depan, Jakarta juga tentang mereka yang berpikir dan tinggal di sini saat ini. Bukan hanya yang di atas atau yang di bawah, Jakarta juga tentang yang di tengah-tengah. Bukan hanya tentang pemenang dan pecundang, Jakarta juga tentang mereka yang memandang hidup bukanlah kompetisi. Kita semua pernah, sering, atau bahkan masih membenci kota ini. Kita merasa Jakarta tak melulu indah, sering membuat kesal, berkali-kali membuat kita bosan, tapi selalu jadi tempat terenak untuk pulang dan ditinggali. Jakarta selalu punya alasan untuk membuat kita kembali. Jakarta adalah rumah, ruang aman untuk kita semua. Dan kalau kita tidak diperbolehkan pulang, kalau kita tidak mendapat rasa aman, Jakarta jadi tempat bagi kita untuk berjuang dan melawan. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.